Halo semuanya, kenalkan nama saya Yulia Rahma Kalista Kartini. Saya Vincent Jasi Tumorang. Nama saya Tiwi Suparti. Saya Fatia Virus Akila. Oke, pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep pendidikan. Kata kuncinya adalah sebuah pembebasan. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak? Pasti konsep Paulo Freire. Yap, betul banget nih Tiwi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep pendidikan kritis dari tokoh Paulo Freire. Nah, pada konsep pendidikan Paulo Freire ini terdapat 6 hal penting, teman-teman. Yang pertama ada hegemoni, kemerdekaan, penyadaran, dialog, bahasa kritis, dan juga lontaran masalah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama adalah hegemoni. Hegemoni didasari dengan adanya ketidakadilan dalam kelompok masyarakat. Nah, di sini masyarakat terbagi atas 2 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang menguasai politik, ekonomi, dan juga kultural. Mereka akan menindas kelompok masyarakat yang lain, yaitu masyarakat yang tertindas. Ada sebuah kondisi, yaitu seperti kedudukan guru dan juga seorang murid adalah tidak seimbang. Guru berperan sebagai seorang penguasa, cenderung menindas atau mendominasi seorang murid yang ditindas atau yang didominasi. Bahkan, pengetahuan yang diajarkan cenderung tidak netral, karena pengetahuan yang diajarkan tanpa disadari termasuk dalam kelompok dominan. Apakah itu yang disebut dengan pendidikan ala Bang? Ya betul, di mana menurut Paulo Freire, pendidikan ala-bang adalah praktik pembelajaran yang terjadi hanya sarana keluar umum, tanpa mempedulikan tentang bagaimana proses pendewasaan pemikiran yang dimiliki oleh peserta didik. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu adalah kemerdekaan. Hakikatnya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang bebas. Namun, ada sebuah ketidakadilan yang membuat seorang guru harus membuat emansipatoris atau pendidikan yang memerdekakan. Guru berperan untuk membantu muridnya menjadi aktor sosial yang mampu membebaskan dirinya dan orang lain secara bersama-sama dari segala kepentingan. Bagaimana upaya guru dalam membantu siswanya untuk memerdekakan dirinya? Dalam membantu siswa untuk memerdekakan dirinya, guru melakukan kerja-kerja pendidikan emansipatoris atau pendidikan yang memerdekakan dengan melakukan gerakan penyadaran. Kemudian, peserta didik akan mengetahui tindakan yang harus dilakukan kepada objek tersebut, sehingga akan menunjukkan sebuah kesadaran. Pada pendidikan emansipatoris, peserta didik tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari guru, melainkan peserta didik menjadi subjek yang terlibat aktif dalam persoalan untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya sendiri. Masuk pembahasan yang ketiga, yaitu adalah penyadaran. Tugas seorang guru adalah sebagai pemimpin gerakan, yaitu melakukan gerakan penyadaran atau konsiensiasi. Konsiensiasi adalah proses seorang belajar, memahami dan merasakan kontradiksi sosial, ekonomi, dan juga politik. Konsiensiasi erat kaitannya dengan sebuah praktis. Di sini, guru mengajarkan murid untuk membaca situasi penindasan yang membelenggu mereka. Lalu, seorang murid akan melakukan pembebasan sendiri atau sendiri. Apa kaitannya antara konsientisasi dengan praksis? Konsientisasi akan menjadi bermanfaat apabila melakukan sebuah aksi dan reaksi yang terjadi setelah melakukan analisis atau kontradiksi yang terjadi, atau yang disebut juga dengan sebuah refleksi. Aksi tanpa adanya refleksi akan membuat kita terjebak pada aktivisme, sedangkan refleksi tanpa aksi akan menyebabkan verbalisme atau omong kosong saja. Lalu, bagaimana cara guru membangun kesadaran kritis kepada siswanya? Pertanyaan yang bagus nih Tiwi. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk membangun kesadaran kritis pada siswanya? Begini teman-teman. Jadi, untuk membangun kesadaran kritis pada siswanya, kita sebagai guru seharusnya dapat memberikan situasi pembelajaran yang positif, yaitu dengan cara metode dialog dan lontar masalah. 2 metode ini termasuk dalam konsep lain dalam pedagogi kritis yang akan kita bahas setelah ini. Dialog dalam pendekatan pedagogi kritis bukan sekedar tanya-jawab mekanis yang biasa dilakukan pada kelas-kelas. Tanya-jawab mekanis di mana guru bertanya dan murid menjawab pertanyaan gurunya tidak dapat mengubah relasi antara guru dan murid. Dialog yang dimaksud Freire ini adalah dialog yang sejajar, yaitu dengan guru memposisikan dirinya sejajar dengan murid. Sejajar di sini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan muridnya, karena hanya dengan kedudukan yang sejajar atau setara akan terjadi komunikasi sehingga murid dapat lebih mudah untuk memunculkan pemikiran-pemikiran kritisnya karena telah terbangun rasa percaya pada gurunya. Murid tidak akan ragu-ragu dalam bertanya dan guru pun dapat lebih mudah untuk membangun pembelajaran yang positif. Apakah guru dan murid itu selalu berada dalam posisi yang sama atau sejajar? Nah, untuk itu guru di sini tidak selamanya menempatkan diri pada posisi yang sejajar dengan murid. Ada kalanya nih, pada suatu saat guru menempatkan diri pada posisi di atas, berceramah atau bercerita.
Akan tetapi, dalam kesempatan lain, ia juga bersedia menempatkan diri di bawah sebagai penerima pengetahuan dan sebagai pendengar. Dalam situasi ini, guru dan murid saling berbagi dan saling memberi, dan dalam dialog inilah kemanusiaan dapat berkembang. Konsep berikutnya ada konsep lontar masalah. Dalam proses pembelajaran dialog, selalu bersanding dengan hadap masalah atau lontar masalah. Metode ini akan menghindarkan guru menjadi penguasa tunggal di ruang kelas, yang berkuasa atas ruang dan waktu. Guru berbicara tidak henti-hentinya. Guru seperti ini akan menggelontorkan pengetahuan yang tertulis di buku pelajaran yang telah diinstruksikan oleh kurikulum tanpa memperhatikan keadaan atau keinginan murid-muridnya. Pedagogi kritis menawarkan pendidikan yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis, baik yang dilontarkan oleh murid-murid ataupun gurunya. Guru bukan memberikan jawaban, tapi sebagai pelontar masalah. Pada tahap selanjutnya, bukan hanya guru sebagai pelontar masalah, tetapi murid pun juga bisa berperan sebagai pelontar masalah. Dalam rangka membangun kesadaran kritis, guru mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan secara tematik. Guru juga dapat mengundang pendapat atau komentar muridnya terkait persoalan yang ada, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan mereka. Konsep selanjutnya adalah bahasa kritis dan bahasa posibilitas, yang merupakan konsep yang penting dalam pedagogi kritis. Jadi, dalam pedagogi kritis, bahasa kritis secara sederhana bisa kita pahami sebagai kemampuan membaca, memahami, menganalisa, dan mengartikulasikan secara kritis realitas sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam praksis pendidikan bahasa kritik, akan membuat kita bisa melihat praktik-praktik diskriminasi, pembodohan, dan bentuk ketidakadilan lain yang terjadi di balik realitas sosial yang ada. Sikap kritis bisa diawali dengan sikap skeptis, yaitu sikap tidak mudah menerima apa yang dikatakan orang lain atau realitas yang ada di depan kita. Bagaimana hubungan memiliki sikap skeptis dalam membangun siswa membentuk sikap kritisnya? Jadi begini, sikap skeptis ini akan mengantarkan pada sikap kritisme, bila penolakan atau penerimaan atas suatu pendapat atau realitas berlandaskan pada bukti-bukti yang kuat dan masuk akal. Selanjutnya, bahasa posibilitas merupakan kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan bahwa kita memiliki daya atau kekuatan untuk mengubah dan membangun realitas yang berbeda. Dalam bahasa posibilitas, guru mengantarkan murid-muridnya untuk menjelajahi alternatif atau kemungkinan-kemungkinan baru setelah mereka melihat, menemukan, dan merasakan ketidakadilan yang ada di sekitar dirinya maupun dalam dunia yang bijak. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan pada kali ini. Terima kasih kepada Vincentia dan Julia atas pembahasan yang sangat informatif ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.